Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziru Ayatillah dengan NIM 2220501076 dari kelas 2251 Komunikasi Penyiaran Islam kelas B. Di sini saya akan memperjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Vivi Hasmawati MSc selama 1 semester ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Perencanaan komunikasi adalah proses merancang strategi dan langkah-langkah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada target audiens secara efektif. Ini melibatkan identifikasi tujuan komunikasi, penentuan pesan yang akan disampaikan, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai, dan pengembangan rencana untuk mengukur keberhasilan komunikasi tersebut. Dan juga ada beberapa faktor yang melatar belakangi perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Perencanaan komunikasi dilakukan untuk mendukung tujuan organisasi, baik itu memperluas pangsa pasar, membangun citra merek, atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Perencanaan komunikasi juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti tren industri, persaingan perubahan teknologi, dan regulasi yang mungkin mempengaruhi strategi komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan audiens. Perencanaan komunikasi mempertimbangkan siapa target audiensnya, apa kebutuhan dan keinginan mereka, serta bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Lalu dari latar belakangnya tadi timbulnya pertanyaan, kenapa perencanaan komunikasi itu penting? Jadi perencanaan komunikasi penting karena itu membantu memastikan pesan yang jelas, konsisten, dan efektif disampaikan kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Ini juga membantu mengidentifikasi tujuan, komunikasi, dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya suatu tujuan. Perencanaan komunikasi ada dikarenakan ketidakseimbangnya informasi atau information flow. Tidak seimbangnya data sehingga banyak informasi yang kurang dimengerti. Banyak informasi tapi kita kesulitan untuk mencari informasi yang benar. Penyebab ketidakseimbangannya informasi ada banyak, teman-teman. Yang pertama yaitu birokrasi. Di dalam birokrasi ini biasanya ada top manager, midline manager, dan lower manager, di mana semakin tinggi hierarki, semakin tinggi birokrasi. Dan birokrasi tidak boleh dipangkasi. Semakin tinggi birokrasi, semakin banyak information flow yang akan terjadi. Yang kedua yaitu leadership, yang berubah-ubah bisa menciptakan information flow yang semakin tinggi, karena menunjukkan seorang leadership itu tidak punya planning communication yang baik. Yang ketiga yaitu public juga bisa menciptakan information flow dikarenakan public bisa menciptakan opini sehingga information flow tinggi, dan public tidak punya perencanaan kalau tidak didukung dengan leadership yang bagus. Empat yaitu kontroversinya banyak, information flow-nya juga semakin tinggi. Salah satu penyebab information flow semakin besar yaitu kontroversial. Penyebab kontroversial menurut John Merrill Oxford salah satunya yaitu mengeluh dan menantang kebebasan komunikasi. Yang kedua, stereotip opini media yang menimbulkan objek negatif. Stereotip timbul karena misalnya nih, pemilu di Indonesia itu pasti ribet, dan misalnya pemimpin tidak menepati janjinya. Nah, dalam planning communication kita memerlukan sebuah kebijakan untuk mengatasi atau mencegah information flow atau ketidakseimbangannya informasi itu terjadi. Karena dengan perencanaan komunikasi yang dibuat melalui regulasi kebijakan komunikasi, kita membatasi regulasi informasi. Kebijakan diperlukan karena informasi yang disampaikan melalui kesenjangan yang tajam, kayak miskin, elit politik, desa kota, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien. Selanjutnya, konvergensi media, perubahan media yang baru tanpa meninggalkan media yang lama, disebut konvergensi media, di mana syarat konvergensi media ini media konvensional yang sudah lama terpengaruhi ITC. Perubahan media modern disebut media sosial atau
Neo media. Selanjutnya punya kemampuan untuk memajukan peradaban. Semakin baik perencanaan komunikasi, semakin baik peradaban itu, di mana kebijakan komunikasi membuat peradaban lebih baik. Orang yang punya peradaban baik akan melahirkan kejujuran. Selanjutnya HITC, membuat orang bisa berbicara, menyampaikan informasi tanpa disaring. Semakin banyak berita komunikasi tanpa diiring ITC, semakin cepat menyebarkan berita informasi yang tidak dipercaya. Jadi kebijakannya adalah prinsip atau pedoman yang dibangun secara khusus, di mana sistem komunikasi dibangun dalam kerangka yang baik. Kerangka adalah kebijakan komunikasi, dan kebijakan timbul setelah melihat nilai budaya, tatanan sosial, atau implisit dan eksplisit peraturan yang membuat kita berbicara di depan publik. Bagaimana perencanaan formal jangka panjang itu berjalan dengan baik? Ya, harus bergerak berdasarkan visi dan misi. Kerangka harus bergerak berdasarkan visi dan misi yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi operasional, membantu kita untuk mengimplementasikan secara efektif. Strategi operasional yang matang dan terencana dengan baik akan membantu kita untuk memastikan mengimplementasikan rencana berjalannya dengan lancar. Mencapai tujuan yang kita inginkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware. Ialah perencanaan yang menyangkut penggadaian alat komunikasi seperti mengidentifikasi kebutuhan alat. Ini memilih kebutuhan teknologi yang sesuai dengan anggaran yang ada. Yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi atau software yang mengarah pada pengetahuan dan keterampilan seperti mengkaji kondisi internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi program komunikasi. Selanjutnya itu materi terakhir tentang perencanaan pendekatan komunikasi. Yang pertama yaitu perencanaan komunikasi sebagai proses. Teori ini digunakan untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan untuk memperoleh pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Yang kedua yaitu pendekatan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi itu dilihat sebagai perencanaan komunikasi nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan di sektor lain. Yang ketiga yaitu perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, di mana menggunakan pendekatan klasik ini tidak didasarkan pada keinginan publik. Misalnya nih, cabai itu kan banyak peminatnya, tapi barang yang datang itu sedikit dan produk ini disukai konsum disebut klasik. Terakhir yaitu perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Apabila perencanaan komunikasi linear dengan operasional berarti harus berhasil dengan baik. Kalau perencanaan komunikasi itu bergelombang, maka tidak baik. Maka kita akan membuat sebuah strategi operasional masalah di dalam perancangan komunikasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Vivi Asmawati yang mana telah membersamai selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya dapatkan pada MK ini selalu bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin ya rabbal alamin.